Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata pelajaran IPS kelas 8. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu dan doa. Nah, saya absen. Di sini semuanya masuk ya? Masuk. Yang nggak masuk siapa? Fadlan. Baik. Nah, untuk ketua kelas siapa? Ketua kelas dipimpin doa pembuka. Ayah nomor A, Wahid Islam Malasa. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 4, yaitu kehidupan dan perubahan sosial di masa kolonialisme hingga pergerakan kebangsaan. Nah, materi-materi ini kita masuk ke pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, pada subbab pergerakan kebangsaan Indonesia akan disampaikan oleh presenter yang sudah tadi perkenalan, yaitu ada latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia, yang kedua ada awal pergerakan kebangsaan, yang ketiga ada perkembangan organisasi pergerakan, dan yang keempat ada lahirnya ide persatuan dan kesatuan serta penguatan jati diri bangsa. Tulisannya Baik, pergerakan bangsa Indonesia. Presenternya adalah Muhammad Arham Januar, Muhammad Jafar Faiz, Muhammad Ihsan Hanif, dan saya sendiri Muhammad Irfan Maulana. Dan ada uraian materi di sini yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada lambang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nanti di sini ada pertanyaan, ditunggu aja. Nah, di materi yang pertama, latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Di dalam materi latar belakang munculnya pergerakan bangsa Indonesia, di slide pertama ada politik etnis atau politik utang budi. Nah, pada tahun 1899, Van Deventer pernah menulis artikel di majalah De Gids. Di majalah De Gids, artikel ini berjudul Ein Eres Schuld atau utang kehormatan atau juga utang budi. Nah, dalam tulisan ini utang kehormatan atau utang budi Van Deventer menjelaskan bahwa kelas negara Belanda yang kosong dapat diisi dan dapat dipenuhi kembali berkat pengorbanan rakyat Indonesia. Kemudian untuk itu Van Deventer ini akhirnya mengusulkan agar Belanda melaksanakan program yang pertama, ada program irigasi
emigrasi, dan edukasi. Nah, usulan Van Deventer ini kemudian lebih dikenal dengan trias Van Deventer. Nah, trias dari irigasi, edukasi, dan emigrasi ini juga ada pengertiannya. Yang pertama yaitu edukasi. Edukasi itu berarti kan pendidikan. Nah, pada masa itu edukasi itu pelaksanaan program yang dibuat sekolah dengan 2 tingkatan. Nah, program ini yaitu untuk mensejahterakan pribumi untuk pendidikan, dan untuk pada zaman dulu itu tingkat kebutaan pada zaman itu sangat banyak. Jadi Van Deventer akhirnya mengusulkan edukasi atau pendidikan ini ada di triloginya. Kemudian ada irigasi yang merupakan pengairan. Maksudnya pengairan di sini adalah program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada zaman itu. Nah, terutama dalam bidang perkebunan dan pertanian. Kemudian yang terakhir ada emigrasi. Emigrasi ini maksudnya adalah perpindahan penduduk. Nah, program pemerataan penduduk Jawa dan Madura tentunya yang diusulkan oleh Van Deventer. Karena pada zaman itu tahun 1900 di kawasan Jawa dan Madura mulai padat penduduk itu sekitar 14 juta penduduk. Itu 3 usulan dari Van Deventer. Next, selanjutnya ada perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan ini ada banyak ya latar belakang munculnya pergerakan kebangkitan Indonesia. Nah, dari ketiga program politik etis, pendidikan merupakan program yang sangat tinggi, yang sangat penting juga. Nah, selanjutnya muncul sekolah yang sebagai lembaga pendidikan. Sekolah yang mula-mula dibuka adalah sekolah kelas 2 oleh masyarakat Jawa. Ini juga sekolah kelas 2 disebut dengan sekolah Ongkoloro. Ongkoloro atau angka 2. Nah, murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan bawah. Nah, juga dibuka setelah sekolah kelas 2, dibuka sekolah kelas 1 yang diperuntukkan anak-anak pribumi dari golongan menengah. Nah, golongan menengah ini maksudnya anak-anak dari orang berkedudukan atau orang penting, orang berharta. Nah, untuk anak-anak dari kalangan atas dibuka sekolah HIS atau Hollands Inland School. Ini setingkat dengan SD. Nah, masa pendidikan di HIS ini adalah 7 tahun, sama seperti zaman sekarang. Kemudian secara berangsur-angsur bahasa Belanda itu menjadi bahasa sehari-hari atau menjadi bahasa pengantar di sekolah HIS tersebut. Nah, setelah lulus dari HIS, anak-anak yang lulus itu dapat melanjutkan ke MULO atau Near Witgeber Leger on the Witch atau tingkat sekolah lanjutan pertama atau SMP, sekolah menengah pertama. Nah, dari MULO kita lulus. Nah, yang mereka lulus dari MULO ini dapat melanjutkan juga ke AMS atau Algemeen Middelbare School, yaitu setingkat SMA, sekolah menengah atas. Juga bagi yang beruntung, ada yang bagi yang beruntung, bagi ada yang rezeki, ini bisa melanjutkan ke sekolah tinggi Eropa. Nah, tapi minusnya pada zaman dulu itu sejak tahun 1920-an di Indonesia sedikit ya yang mau berpendidikan tinggi. Tapi juga mulai berkembang pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, sekolah-sekolah tersebut itu misalnya Stovia atau School Taught Opleiding for English Artsen. Nah, sekolah untuk pamong praja, bukan Satpol PP. Satpol PP kan satuan polisi pamong praja. Nah, ini istilahnya lain untuk pada zaman dulu. Nah, untuk pamong praja Postia atau Opleiding School for English Amtenerin dan sekolah guru atau Quick School. Nah, sekolah teknik di Bandung dan sekolah tinggi hukum di Jakarta. Next. Kemudian yang ketiga, ada peran kaum terpelajar dan profesional dalam menumbuhkan kesadaran nasional. Nah, kaum terpelajar kemudian menyadarkan masyarakat tentang kedudukannya sebagai bangsa yang sudah seharusnya memiliki kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Akhirnya di sini artinya di sini adalah sama rata.
termasuk dengan Belanda itu sendiri. Nah, oleh karena itu diperlukan persatuan dan kesatuan juga pergerakan yang terorganisasi untuk berjuang mendapatkan kedaulatan dan kemerdekaan. Nah, perlu diingat juga bahwa kemunculan kaum terpelajar ini dapat meyakinkan, dapat melahirkan kelompok baru dalam masyarakat. Akhirnya kaum terpelajar ini harus membuat brainstorming terhadap masyarakat bahwa kaum terpelajar ini punya peran penting dalam pergerakan nasional itu sendiri. Nah, kelompok baru ini lebih dikenal sebagai kaum profesional. Sebagian besar dari kelompok ini adalah kaum terpelajar yang sudah menyelesaikan pendidikan tingginya. Nah, kaum profesional ini juga banyak menjadi pegawai pemerintah, misalnya mantri, asisten wedana, bahkan bupati. Nah, kehidupan mereka kuat dan menjadi kelompok terhormat. Next. Yang terakhir dari latar belakang munculnya pergerakan Indonesia adalah peranan persurat kabaran bagi kesadaran nasional. Surat kabar ini yang dimaksud adalah koran, majalah, dan buku-buku lainnya pada zaman dahulu. Surat kabar atau media cetak yang lain, seperti majalah, buletin, dan kantor berita punya peran penting dalam mendorong dan mengembangkan semangat nasionalisme dan pergerakan kebangsaan Indonesia. Jadi tidak boleh dipandang sebelah mata tentang persurat kabaran atau tentang koran itu sendiri, karena ya itu salah satu pentingnya untuk pergerakan nasional itu sendiri. Kemudian persurat kabaran ini atau pers dalam hal ini berkaitan dengan media di masa perjuangan ini menentang kolonialisme Belanda kan memiliki andil yang tidak kecil. Nah, untuk memahami andil dari pers tersebut perlu diketahui pertumbuhan dan perkembangan pers itu sendiri. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah materi kedua, awal pergerakan kebangsaan, yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Ihsan Hanif. Kepadanya disilakan. Halo teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh Ivan Maulana bahwasanya pergerakan itu terdapat latar belakang. Banyak ya latar belakangnya ya. Dan dari latar belakang itu muncullah awal pergerakan nasional. Tahu nggak awal pergerakan nasional itu apa? Atau apa gitu? Apa sih awal pergerakan nasional Indonesia? Atau enggak gini? Apa yang dilakukan sebelum tahun 1908? Malah menggunakan apa? Menggunakan pakai kekuatan lawan Belanda. Ya, dari daerah-daerah. Perang apa aja? Oke, ya, perang-perang itulah dari daerah, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung. Mereka berperang. Namun pada tahun 1908 kita semua bersatu dan menggunakan apa? Intelektual, menggunakan organisasi-organisasi. Gitu. Oke, boleh next. Ya, pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 sampai dengan 1945. Dari yang tadinya sebelum 1908 menggunakan senjata, menggunakan militer, namun setelah itu sampai dengan kemerdekaan, tahun berapa kemerdekaan? 1945, menggunakan hubungan diplomatik, menggunakan pakai otak sekarang, nggak bisa pakai senjata. Kenapa? Kita udah pakai senjata dari sebelum 1908, tapi apa hasilnya? Gagal, kalah, ya kan? Tapi ketika kita menggunakan otak, hubungan diplomasi, kita bisa merdeka pada tahun 1945. Dan pergerakan ini bertujuan untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia.
Dan kemudian hadirnya organisasi pergerakan nasional merupakan refleksi dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Jadi dari latar belakang yang tadi kita mengetahui bahwasanya munculnya organisasi ini atau munculnya pergerakan nasional ini itu dilatar belakangi oleh apa? Pendidikan, munculnya kaum terpelajar. Yang kedua, kalau misalnya dijajah, kalian mendirikan tidak? Apa namanya? Penderitaan masyarakat yang dirasakan semua rakyat Indonesia. Yang ketiga apa? Informasi dari surat kabar bahwasanya apa namanya VOC itu telah bangkrut atau Jepang telah kalah gitu. Itu informasi dari surat kabar. Boleh ini. Baik, organisasi-organisasinya. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan organisasi-organisasi yang mana polanya itu berbeda-beda. Ada polanya dari pendidikan, ada polanya dari perdagangan, ada yang polanya dari mana? Politik, ada lagi agama. Oke, yang pertama Budi Utomo, tokoh politisnya adalah Dr. Wahidin. Oke, pemimpinnya Sutomo. Walaupun namanya organisasinya Budi Utomo, namun pendirinya DR Wahidin, bukan Sutomo. Saya dulu juga mengira ini Sutomo. Tapi pas saya jawab di soal ujian salah. Dan tahun berdirinya tanggal 20 Mei 1908. 20 Mei itu hari apa? Hari Kebangkitan Nasional. Masya Allah, pintar banget. Nanti kita hadiah ya, Ustaz. Nanti kita hadiah kan? Oke. Hari Kebangkitan Nasional. Dan tujuan dari Budi Utomo mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia. Nah, ada yang tahu Budi Utomo berarti polanya kemana? Pendidikan. Antum-antum bisa lihat di halaman 275 yang dimana Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik, namun programnya diarahkan kepada pendidikan dan kebudayaan. Jadi organisasi ini aman nih, dulu aman banget karena mereka nggak ngikut politik. Soalnya kenapa? Setiap organisasi yang dibentuk, kalau misalnya dilihat sama Belanda, itu pasti bakal dibubarin, pasti. Namun karena ini Budi Utomo ini tidak masuk ke politik, jadi masih aman organisasinya. Oke, selanjutnya next. Yang kedua, Syarikat Islam atau SI. Tokoh perintisnya Haji Samahuddin dan pemimpinnya H.O.S. Cokroaminoto. Tahu artinya H.O.S? Haji Usman. Haji Umar Said Cokroaminoto. Kalau kalian pernah nonton filmnya bagus, Cokroaminoto. Nanti minta sama Ustaz Ahmad ya untuk nonton. Bagus soalnya. Ya tahun berdirinya itu tahun berdirinya tanggal 20 Mei 1511. Bener gak? Oke. Bagus salah ya. Ya, tujuannya memajukan perdagangan bagi para pedagang pribumi Indonesia agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang Tionghoa. Jadi pedagang Tionghoa dulu sangat menguasai perdagangan di Indonesia. Jadi rakyat Indonesia cuma jadi kacu, pembantu. Ya cuma nulis-nulis toh gitu. Maka dari itu dibikinlah Syarikat Islam. Namun pada akhirnya Syarikat Islam terbagi menjadi dua. Apa aja? Golongan putih, Golongan Syarikat Putih dan merah, Syarikat Merah. Syarikat Putih yang di Yogyakarta, yang Syarikat Merah yang ada di Madiun, Semarang. 'Semarang'. Kenapa bisa dibagi dua? Terbagi menjadi dua. Karena ini Budi Utomo ini tidak masuk ke politik. Namun karena ini Budi Utomo ini tidak masuk ke politik, jadi masih aman organisasinya. Oke, selanjutnya next. Yang
Karena ada ideologi, pemikiran-pemikiran yang berbeda dari para anggota pendirinya. Yang putih pengennya melalui intelektual dari pikiran, yang merah pengennya dari kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi terbagi menjadi dua. Oke, next. Ini parts. Ada yang tahu nggak bacanya gimana? Saya kurang bisa juga. Oke, tokoh perintisnya D.R.E.V.E. Does Dekker. Ya, itu nggak tahu deh itu artinya apa ya. Oke, dan R.F. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Dan selanjutnya Cipto Mangunkusumo. Nah, ini merupakan 3 serangkai. Siapa aja yang pertama? Dekker. Yang kedua? Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga? Mangunkusumo. Oke, Cipto Mangunkusumo. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada soal siapa sih 3 sekawan, apa sih tujuan mereka, apa sih organisasinya, kalian bisa sebutin ya. Oke, ya, tahun berdirinya 25 Desember 1912. Yang dimana tujuannya mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan persatuan antara orang-orang pribumi. Yang kedua, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dari sini kalian ketahui nggak bahwasanya polanya politik sampai pada akhirnya diketahui oleh Belanda, oh organisasi ini nih bahaya nih buat kita. Makanya tahun berapa gitu organisasi ini dihilangkan atau dibubarkan. Yang terakhir, organisasi Muhammadiyah. Tokoh perintisnya siapa? Tahun berdirinya? Desember 1912. Tujuannya untuk memberikan pelaksanaan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kok harus diberikan? Kenapa emang yang di Indonesia? Apakah belum murni? Kenapa? Beda mazhab. Oke, beda mazhab itu tidak masalah. Mengapa demikian? Karena bahwasanya orang-orang Indonesia itu masih awam mengenai Islam itu sendiri. Masih namanya sangat kental. Apa dulu Indonesia itu apa agamanya? Hindu. Ya, dimulai dari Hindu dulu. Sebelumnya apa? Animisme. Kejawen. Nah, makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat organisasi ini karena beliau resah orang-orang Indonesia, apalagi orang-orang Jawa itu kok masih kental banget sama namanya animisme, sama namanya sesajen, yang dimana sholat itu akibatnya beda, nggak sesuai perhitungannya dia. Gitu. Nah, dari situ Kiai Ahmad Dahlan membuat organisasi Muhammadiyah. Sampai sekarang organisasi Muhammadiyah masih ada kan? Ya, mereka sudah membuat beberapa rumah sakit, membuat beberapa sekolah, universitas, dan lain-lainnya. Namun organisasi ini termasuk ke pola mana? Agama, politik nggak? Enggak. Pendidikan? Iya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak. Oke, no problem. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya poin ketiga, perkembangan organisasi pergerakan yang akan dibacakan atau yang akan dijelaskan. Kita udah mempelajari tentang Van den Bosch. Kenalan pemimpin Van den Bosch tanam paksa provokasi. Nah, setelah diberlakukan itu, masyarakat Belanda sebagian merasa iba, kasihan bahwasanya negeri jajahannya itu terlalu tertinggal dibandingkan negeri jajahan yang dimiliki oleh Inggris. Contohnya saja kayak Kanada, Amerika Serikat, terus Malaysia itu lebih
makmur negeri jajahannya. Kemudian orang-orang Belanda ini memberikan kelonggaran sehingga dapat berdirinya organisasi pergerakan nasional seperti itu sejarahnya. Perkembangan organisasi pergerakan. Yang pertama, ada organisasi yang bersifat etnik. Kan tadi organisasinya bersifat kayak umum, terus ini bersifatnya khusus. Bersifat etnik ini bersifat kedaerahan. Ada Jong Ambon di Ambon, terus Rukun Minahasa didirikan tahun 1908, terus Rukun Minahasa 1912, Perkumpulan Pasundan 1914, terus Perserikatan Madura 1920, dan masih banyak lagi. Jadi itu berdasarkan daerah masing-masing. Pemuda-pemuda, Jong itu diartikan sebagai pemuda atau Jong. Terus organisasi kepemudaan. Kepemudaan ini organisasi untuk kepanduan. Ini untuk kayak pramuka. Kan kalau Bapak Pramuka dunia kan siapa Baden-Powell, siapa namanya? Robert Baden-Powell dari Inggris. Tapi kalau misalnya organisasi pergerakan kepemudaan ini sama kayak etnik selanjutnya. Kepanduan ini tadi yang saya bahas. Ada JPO, Japanese Padil Vendors Organization, ada SIAP, Syarikat Islam Afendi Mandu, Hizbul Waton, National Party, ada JJP, Jong Java Party, dan lain-lain. Itu bergerak pada kepanduan atau kepramukaan. Kalau di Indonesia Bapak Pramuka siapa? Ada yang tahu? Bapak Pramuka ada namanya Hamengkubuwono IX. Dia yang pencetus gerakan kepanduan di Indonesia. Selanjutnya ada organisasi pergerakan wanita. Organisasi ini lahir karena pencetusnya era Kartini, emansipasi wanita yang menginginkan wanita itu sejajar dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesetaraan. Jadi wanita nggak hanya mengurusi kasur, dapur, sama sumur. Jadi pergerakan wanita ini ingin mensejajarkan pendidikan. Wanita ingin memiliki pendidikan yang sama seperti kaum pria, yang bisa bersekolah, yang bisa berkuliah, yang bisa mendidik juga, bisa mengajarkan anak-anaknya baca dan tulis. Karena pada era kolonial wanita sangat dibatasi gerak lingkupnya, sangat terbatas, sangat tidak bisa keluar dari sumur, kasur, sama dapur. Seperti itu. Selanjutnya, organisasi bersifat keagamaan. Ada Al-Irsyad. Terus yang kedua ada Perkempalan Politik Katolik Jawa. Ada NU, tadi sudah dijelasin NU. Al-Irsyad juga. Al-Irsyad itu organisasi didirikan oleh keturunan Arab di Indonesia. Organisasi ini didirikan tahun 1914. Pokoknya ada Ahmad Turkati. Al-Irsyad lebih menekankan gerakan dalam bidang pendidikan. Terus ada Perkempalan Politik Jawa itu didirikan 2 Februari 1922. Pendiri Perkumpulan Politik Katolik Jawa itu oleh I.J. Kasimo. Jadi kaum Katolik atau kaum Kristen itu mendirikan organisasi seperti Muhammadiyah. Pergerakannya itu berbasis agama kayak NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Terus ada yang bersifat kebangsaan dan non kooperatif. Bersifat kebangsaan itu bisa mengikuti campur politik. Contohnya kayak ada Perhimpunan Indonesia, ini bisa juga partai politik. Jadi mulai bergerak dalam partai politik. Ada PKI, ada PMI, ada PMI baru, ada Taman Siswa. Nah, yang di depan ini partai-partai dan Taman Siswa itu organisasi. Jadi PKI pada awalnya itu organisasi yang legal atau tidak dilarang. Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, ada PNI baru, bersifat kebangsaan dan ada yang kooperatif, ada yang non kooperatif. Yang non kooperatif ini yang nggak mau kerjasama sama Belanda. Dia yang menentang kebijakan-kebijakan, dia yang mengkritik kebijakan Belanda, dia yang demo, dia
yang mengenalkan nama Indonesia siapa? Ada yang tahu? Tokohnya itu namanya Tan Malaka, The Mayor of Republic. Dia menulis konsep negara kebangsaan nasional Indonesia (NKRI), Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia yang pertama kali mencetuskan tulisannya yang akhirnya diasingkan. Ada sekitar 6 kali oleh Belanda diasingkan, dan dia punya 16 nama samaran Tan Malaka ini. Selanjutnya ada yang bersifat kebangsaan dan kooperatif. Karena kenapa kooperatif? Karena yang non kooperatif itu seringkali dibubarkan, seringkali dianggap radikal, seringkali meresahkan, dan tokoh-tokohnya itu dikriminalisasi. Yang bersifat kooperatif ada Partai Indonesia Raya, Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gerindo, Perjuangan Serat, ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, ada Majelis Islam Ala Indonesia. Seperti terdahulu sebelum 1908, ini ibaratnya organisasinya itu melawan. Nah, terus kedua, nggak bisa nih dengan cara perlawanan, nggak bisa dengan cara kritik yang sangat keras. Ya udah, kita membangun organisasi yang kooperatif, yang bisa kerjasama. Barangkali dengan kerjasama itu partai politik bisa menguasai, bisa membuat kebijakan yang lebih pro lagi ke pemerintahan Hindia Belanda, biar kebijakan-kebijakannya itu bisa lebih melonggarkan rakyat, tidak lagi semau-mau orang-orang Belanda. Seperti itu tujuannya yang kooperatif. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ustaz Arham. Waktu dan tempat dipersilakan. Balik apa ya? Jadi kan saya mohon maaf banget, ini kan jam kalian sebenarnya udah lewat ya. Karena materi tinggal 1 slide lagi nih, boleh nggak saya nambah waktu sebentar buat kalian? Masih semangat semuanya? Oke, bakal dukung? Oke, teman-teman semuanya, tadi kan sudah dijelaskan sama teman-teman saya dari latar belakang pergerakan Indonesia, terus munculnya pergerakan, terus sudah muncul berkembangnya organisasi-organisasi. Kita juga harus tahu nih, setelah organisasi itu muncul di Indonesia, lahirlah ide persatuan dan kesatuan, serta penguatan jati diri untuk bangsa Indonesia. Teman-teman yang masih ada di meja, boleh dicatat bukunya biar nggak ngantuk. Oke? Nah, teman-teman di sini kita juga harus tahu nih, lahirnya ide persatuan dan kesatuan. Jadi tanpa adanya kerjasama dalam perjuangan di Indonesia, ya negara Indonesia ini akan sulit mencapai kemerdekaan. Artinya kalau kita nggak saling kerjasama nih, atau kita gerak sendiri-sendiri, nggak bakal merdeka Indonesia. Sulit. Ya, tadi ada apa aja tuh yang di Ambon? Ada pemuda Ambon, namanya apa? Jom apa lagi kira-kira? Jom Celes. Ada lagi yang lain? Nah, itu kan Jom adalah pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau pemuda-pemuda di berbagai daerah itu bekerja sama, dia cuma bergerak sendiri. Jom Ambon bergerak sendiri, Jom Barat bergerak sendiri, nggak melakukan kerjasama tanpa adanya persatuan. Bakal merdeka nggak kira-kira? Maka dari itu perlu adanya Indonesia itu gak bakal mungkin kita Indonesia itu merdeka ya. Oleh sebab itu banyak sekali organisasi-organisasi yang melakukan kerjasama. Salah satunya apa? Ada Sumpah Pemuda, ada juga Kongres Perempuan. Ada yang tahu halaman berapa di buku? Halaman 291. Teman-teman suka halaman 291. Yang ada bukunya? Ada bukunya? Nggak ada. Bentar ya. Kita tolong sebentar lagi. Tolong jangan ngantuk dulu. Laptop
Kita masuk ke yang pertama, manifesto politik. Atau ada yang tahu manifesto politik apa? Penegasan dari sikap perjuangan perhimpunan Indonesia. Nah, ini dijelaskan bahwa kemerdekaan itu penuh bagi Indonesia hanya dapat dicapai dengan aksi bersama. Dengan aksi bersama, bisa aksi sendiri-sendiri di sini. Ya, jadi usaha untuk menggalang kesatuan dan kesatuan tersebut terwujud dalam peristiwa-peristiwa berikut. Peristiwa apa aja itu? Yang pertama, ada asas kesatuan nasional di situ. Ya, bisa dilihat. Oke, buka halaman selanjutnya. Yang pertama ada Kongres Pemuda. Nah, jadi di Indonesia teman-teman, karena tadi diceritakan ya ada organisasi di berbagai daerah atau organisasi etnik ya, ada organisasi Jong Banten, Jong Batak, Jong Ambon, itu kan organisasi pemuda daerah ya. Akhirnya muncullah pemuda-pemuda di berbagai daerah itu yang mendorong perlunya persatuan di antara mereka. Ayo deh kita gabung nih. Ente kan dari Batak, saya dari Ambon, udah kita sama-sama gabung. Kita ngadain kongres, kita ngadain perkumpulan. Akhirnya di situ pada tahun berapa Kongres Pemuda 1? Tanggal 26 sampai 28 Oktober 26. Oh iya maaf. Jadi pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta itu diselenggarakan Kongres Organisasi Pemuda. Ya, jadi pemuda-pemudi di Indonesia dari berbagai daerah itu berkumpul di Jakarta untuk mengadakan kongres. Nah, hasilnya dari Kongres Pemuda itu adalah menyatakan bahwa kita ini harus bersatu. Karena berbagai daerah itu kan ada yang kulitnya hitam, ada yang bahasanya beda-beda. Misal orang Batak sama orang Jawa yang semua kira-kira. Begitu juga dengan warna kulit, kita kan warna kulit berbeda-beda. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang kuning, ada nggak? Ada. Oke. Karena perbedaan itu maka Kongres Pemuda Bersatu itu dibutuhkan. Kemudian untuk menjalankan misi dari Kongres Bersatu yang hasilnya adalah Indonesia harus bersatu gitu. Dibuatlah Kongres Pemuda yang kedua di sini. Yang hasilnya itu bahwa menyatukan gerakan pemuda di seluruh Indonesia pada terakhir kongres. Ya, akhirnya dari hasil perkumpulan yang pertama kan menyatukan masyarakat Indonesia untuk menjadi satu. Yang kedua untuk menyatukan masyarakatnya itu harus dibuatlah ikrar atau sumpah janji. Namanya sumpah apa? Sumpah Pemuda pada saat itu. Ada yang tahu sumpah pemuda bunyi seperti apa? 1. Seperti itu teman-teman, karena di Indonesia itu berbagai bahasa, ya, itu juga berbagai warna kulit, akhirnya disatukanlah seluruh pemuda-pemudi dengan hasilnya adalah ikrar atau sumpah pemuda di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya dikit lagi ada Kongres Perempuan. Apa aja di situ? Ada Putri Mardika, ada Keutamaan Istri. Kalau Putri Mardika ini adalah organisasi wanita yang mana tertua di Indonesia. Tujuannya adalah antara lain pertama memberikan bantuan dan bimbingan kepada gadis di bumi dalam menuntut pelajaran dan menyatakan pendapat di muka umum. Jadi pada saat itu wanita ini biasanya cuma masak doang, cuma nyuci, nggak ada yang berani keluar-keluar di muka umum. Kemudian membimbing wanita agar menjadi wanita yang mulia, karena pada saat itu wanita banyak dilecehkan. Ya. Oleh karenanya wanita juga harus bergerak, bukan cuma pemuda-pemudinya aja, tapi wanita saat itu juga bergerak melawan menunjukkan persatuan ya. Selanjutnya ada Keutamaan Istri. Di sini adalah pendirinya tulisan oleh Dewi
Dinamika. Nah, kemudian tujuannya dibuat adalah untuk mengajar para gadis agar membaca, menulis, dan memiliki keterampilan rumah tangga seperti menjahit dan lain sebagainya untuk menunjukkan kreativitas intinya. Oke, mungkin di yang lain ada dinamika, percintaan ibu pada anak dan turunannya, ada juga kesadaran Indonesia dan kekuatannya sendiri, dan masih banyak lagi teman-teman. Mungkin dari akhir materi ini, sesi yang terakhir kan saya ada pertanyaan dan kira-kira teman-teman. Kita ada, bisa? Bisa, oke. Tapi kalau nggak ada, saya mau pertanyaan acak aja deh, bertiga. Di sini kita pulang, oke? Deal? Insyaallah. Pertanyaan pertama, yang mau jawab silakan angkat tangan. Siapa? Dari kamu, oke? Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang biasa disebut tiga serangkai? Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana. Ya. Kelompok 1. Yang biasa disebut dengan tokoh tiga serangkai di partai. Beliau adalah Sri Instan Dahlan. Yang pertama Vice Speaker, yang kedua Suhardi Suriaika atau biasa disebut dengan Gajah Dewantara, dan yang ketiga adalah Dr. Ciko Mangunkusumo. Oke. Tuh, kalau dari Muhammad. Oke, betul nggak? Kira-kira betul. Nah, kira-kira tiga serangkai ini mendirikan organisasi apa tadi? Organisasi apa? Indis Party. Oke. Selanjutnya, kira-kira yang bisa kalian ambil hikmahnya dari cerita dari awal tuh sampai akhir, kira-kira yang bisa kalian pelajarin itu apa? Perjuangan. Berpendidikan. Kalau kita punya kawan harus apa kira-kira? Harus berpendidikan. Berusaha. Iya. Perjuangan. Iya. Kerjasama. Kira-kira Kerjasama. Kira-kira kalian bisa maknain apa dari cerita urutan awal sampai akhir tadi? Ada yang mau jawab? Iya, betul. Siapa namanya tuh? Gampang. Dari kelompok 4. Gimana Gampang? Tanpa perjuangan dan kesatuan tidak akan ada kesuksesan. Masya Allah. Kasih hadiahnya dong, hadiah. Kata-kata hari ini. Kang Dani ada. Jadi, teman-teman, tanpa adanya perjuangan, ya, tanpa adanya kerjasama, kita nggak bakal berhasil. Meskipun kalian nih satu dengan teman yang lainnya memiliki perbedaan, ya kita harus tenang gitu, ya kan? Ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus, nggak boleh saling berbeda-bedakan. Kita harus sama. Kalau kita sukses satu, harus sukses semua, oke? Jadi ya harus bareng-bareng semua ya. Insya Allah. Mungkin dua pertanyaan itu aja ya untuk mempersingkat karena waktunya kalian juga sore banget kan. Saya mengucapkan banyak makasih ya sama kalian ya. Makasih banyak.